Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pelajaran pertama. Saya memberikan tutorial berupa video. Di sini saya memberikan hanya dasar dari materi yang akan kita bahas ke depannya. Kita hanya membahas mengenai dasar-dasar dari aplikasi yang akan kita gunakan. Saat ini aplikasi yang akan kita gunakan adalah aplikasi Sublime Text. Salah satu aplikasi editor yang digunakan untuk bahasa pemrograman. Selain Sublime Text, terdapat banyak aplikasi lain. Langsung saja, untuk pertama kita harus install aplikasi Sublime Text di laptop atau komputer masing-masing. Bisa dibuka di website sublimetext.com, pergi ke menu download. Di sini terdapat berbagai versi. Kita pilih untuk Windows yang ini saja. Nah, karena kita menggunakan sistem operasi Windows, jadi kita klik Windows. Akan mendownload seperti ini ya. Jika sudah selesai mendownload, kita install aplikasi Sublime Text. Nah, ini adalah aplikasi yang baru kita download. Kita klik 2 kali, pilih saja yes. Next, masih cara penginstalannya sama dengan menginstal aplikasi lain, bahkan ini bisa terbilang lebih mudah. Sudah selesai, kita menginstal aplikasi Sublime Text. Sublime Text 3, kita menggunakan versi yang Sublime Text versi ketiga. Kita buka. Untuk tampilan awal Sublime Text itu akan seperti ini. Kita contohkan langsung saja menggunakan kode-kode yang sudah saya berikan di materi sebelumnya. Jadi sebelum kita membuat kode, memasukkan kode, alangkah baiknya kita simpan terlebih dahulu project yang akan kita buat. Untuk cara penyimpanannya sama dengan aplikasi-aplikasi lain. Kalian bisa menggunakan file kemudian simpan, atau kalian juga bisa menggunakan Ctrl S. Nah, kemudian cari tempat di mana kita akan menyimpan file tersebut. Di sini saya akan simpan di desktop. Kemudian kita buat folder HTML. Di dalam folder HTML kita buat lagi latihan 1. Nah, di dalam folder latihan 1 baru kita tulis nama file atau nama project yang akan kita buat. Di sini saya tulis index.html, kemudian klik save. Nah, ini sudah tersimpan, ada di C Deswanto desktop HTML latihan 1 index.html. Ini ekstensinya itu harus bentuk HTML karena di sini kita masih menggunakan HTML. Di sisi pojok sebelah bawah kanan itu dia sudah HTML. Di sini tipenya HTML. Jadi yang akan kita gunakan, yang akan kita buat itu berbentuk HTML. Untuk mempermudah, kita bisa klik atau tuliskan HTML tanpa kurung, kemudian klik tab. Di keyboard sebelah kiri ada tulisan tab, diklik tab. Nah, sudah langsung muncul semuanya. Tinggal kita lanjut ke pengkodean selanjutnya. Ini adalah tag dasar dari HTML. Tag dasar dari HTML di sini ada pembuka, di sini ini pasti ada. Kemudian ada HTML. Dan saya ingatkan lagi, setiap kode dalam tag HTML itu pasti memiliki tutup, ada pembuka dan pasti ada juga penutupnya. Contohnya seperti HTML, di sini ada tutupnya. Tutupnya juga di bagian akhir. Di dalam HTML ada juga header atau kepalanya. Ada head, di sini ada head. Di dalam head itu ada title atau judul. Nah, di judul juga ada pembuka, ada juga penutup. Jadi judulnya ada di dalam sini. Kemudian di bawahnya ada body, juga tutupnya. Kita tuliskan judulnya misalnya
desain media interaktif. Jangan lupa untuk menyimpan dokumen tersebut. Bisa dengan menggunakan Ctrl S atau juga file kemudian save. Namun jika ada yang lebih mudah, kita harus gunakan yang lebih mudah, yaitu dengan menggunakan Ctrl S. Jika sudah, title-nya desain media interaktif. Nah, dari codingan sederhana yang kita buat ini, tag-tag HTML yang kita buat, ingin kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, untuk cara melihatnya itu diklik kanan kemudian open in browser. Nah, di sini karena saya menggunakan Opera Mini, maka tampilannya seperti ini. Nah, di sini sudah terdapat di mana kita menyimpan file tersebut. Alamatnya ini file c user suwanto desktop html, karena kita menyimpannya tadi di desktop ya. Desktop kemudian HTML, dalam folder HTML, kemudian di dalam lagi ada folder latihan 1 baru index.html. Kok masih kosong? Iya, karena di sini kita masih kosong, belum ada. Jadi dari sekian kode ini tuh belum ada yang tampil. Tapi di sini ini bukan kode, ini adalah title, dan title itu ada di bagian atas ini, desain media interaktif. Nah, ini adalah title-nya. Kita akan coba tulis di bagian isinya, isi dari HTML-nya. Jadi kalau mau menulis isi itu ada di bagian body. Body ini berarti isi. Misalnya saya tuliskan hello world. Hello world seperti ini ya. Kita lihat hasilnya. Kita refresh. Nah, ada di sini hello world. Jadi apapun tag HTML yang akan kita buat itu nulisnya di tab body, di bagian body di sini. Ini di enter. Walaupun di enter di sini itu tidak akan mempengaruhi. Jangan lupa setelah merubah kode di sini, walaupun cuma ngenter atau spasi dan sebagainya, itu di save file kemudian save, atau juga bisa menggunakan Ctrl S. Ctrl S seperti itu lebih mudah. Nah, ini udah saya enter, tapi di tampilannya itu masih sama saja hello world seperti ini, karena di kode itu di sini harus menggunakan kode jika ingin ke bawah. Untuk kodenya nanti saya jelaskan di video selanjutnya. Di sini kita hanya menggunakan hanya pengenalan dari aplikasi Sublime Text. Intinya kalian sudah bisa mendownload aplikasi Sublime Text, kemudian sudah sedikit paham di aplikasi Sublime Text. Misalnya aplikasi Sublime Text ini kita tutup. Saya tutup terlebih dahulu. Ini ditutup. Setelah ditutup kita akan buka kembali aplikasi Sublime Text. Buka Sublime Text. Nah, kita ingin membuka yang tadi, bisa menggunakan file kemudian open file. Di sini tinggal kita cari yang tadi. Ini sudah otomatis desktop HTML kemudian latihan 1. Ini dipilih kemudian open. Itu juga bisa. Namun seringnya atau agar mempermudah kita bisa gunakan file kemudian open folder. Jadi yang kita buka itu bukan filenya tapi foldernya, agar mempermudah. Open folder. Nah, tadi kan ada di desktop. Desktop mana desktop? Desktop kemudian HTML latihan 1. Jadi yang kita buka itu yang latihan 1. Kita select folder. Nah, akan membuka Windows baru atau tampilan baru yang sebelumnya kita tutup saja. Nah, kok foldernya ini belum kebuka? Untuk menampilkan foldernya, kalian bisa menggunakan view, pada menu view, kemudian view sidebar, show sidebar, atau juga kalian bisa menggunakan Ctrl K dan juga Ctrl B. Kita klik show sidebar. Nah, seperti ini.
Jadi tampilannya itu ada di sini nama foldernya latihan 1. Di dalam latihan 1 itu ada 2 file, ada indeks sama ada halaman 1. Ini indeks yang barusan kita buat, kemudian ada juga halaman 1. Seperti itu. Jadi kemudian jika kita ingin membuat file baru di sini, di folder latihan 1 tadi, kalian tidak perlu ke menu file kemudian new file di sini, tidak perlu seperti itu. Di sini di Sublime Text kita dipermudah. Diklik latihan 1, ini menutup ya. Kita buka seperti ini ditutup, ini dibuka. Kemudian klik kanan new file. Langsung kita save, maka dia akan mengarah ke folder yang kita buka tadi. Misalnya kita tulis halaman 2.html. Save. Nah, di sini sudah otomatis tertulis halaman 2.html. Kemudian ini indeks halaman 1, halaman 2. Ini bisa ditutup, bisa juga dibuka. Bisa juga kita tutup tampilan ini seperti tadi di menu view, kemudian sidebar, hidden sidebar, tutup. Nah, jadi hilang. Tapi biar mempermudah, kita perlihatkan saja view, kemudian sidebar, show sidebar atau perlihatkan sidebar seperti ini. Untuk tampilan, kita juga bisa mengubah warnanya. Misalnya kalian nggak suka dengan warna hitam, kalian bisa mengubahnya di preference, kemudian color change. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Pilih sesuka kalian yang nyaman dengan mata kalian, biar kalau kalian lihat itu nggak pedes di mata atau yang lainnya. Misalnya breakers seperti ini tampilannya, kemudian cleanse. Nah, di sini ya, cleanse ini lihat di warna-warna ininya, kodenya. Misalnya ada lagi marina seperti ini. Kemudian ada lagi Sinsten, namun saya lebih nyaman menggunakan defaultnya saja, yaitu Monakai seperti ini. Ini menurut saya sudah nyaman. Nah, jadi materi saat ini hanya untuk pengenalan. Kalian minimal sudah dari video barusan yang sudah kalian tonton, itu kalian harus bisa mendownload Sublime Text. Setelah mendownload, kalian juga harus bisa menginstal Sublime Text. Setelah bisa menginstal, kalian harus bisa memasukkan kodenya. Jadi dari sedikit kode ini kalian minimal harus sudah bisa untuk memasukkannya. Kalian sudah paham tata letaknya untuk mengeluarkan ini semua tanpa harus menulis manual, tapi kalian bisa menggunakan HTML tab, langsung keluar semuanya. Kemudian kalian sudah sedikit paham apa itu title, header, di mana kita harus menuliskan isinya, di mana cara kita melihatnya atau menampilkan di browsernya. Ya, tadi dengan cara klik kanan kemudian open in browser. Itu memasukkan kode. Selain memasukkan kode, kalian juga harus paham untuk cara penyimpanan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita simpan di satu folder, kemudian di dalam folder tersebut ada folder lagi. Yang pertama foldernya itu HTML, di dalam folder HTML ada lagi folder latihan 1. Di dalam folder latihan 1 baru ada yang namanya file yang akan kita buat. Di sini saya contohkan menggunakan index.html. Itu untuk cara penyimpanan.
Kemudian sudah bisa mengeluarkan dan memasukkan sidebar ya, seperti yang seperti ini nih, di preference, di view, kemudian sidebar, bisa di hidden ataupun bisa diperlihatkan. Kemudian mengubah warna sidebar dan mengubah warna. Baik, terima kasih. Sekian dulu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalian bisa tanyakan di kolom komentar jika ada yang masih belum jelas. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.